Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai indahnya nama-nama Allah, khusus membahas tentang As-Somad dan Al-Muqtadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui arti As-Somad dan Al-Muqtadir. Yang kedua, mengetahui cara mengimani sifat Allah As-Somad dan Al-Muqtadir. As-Somad. As-Somad artinya maha tempat bergantung. Seperti yang anak-anak sudah sering membaca, bahkan hafal ya. Di dalam surah Al-Ikhlas itu ada lafal Allahus Somad. Nah, kan ada kan? Artinya Allah itu maha tempat bergantung. Maksudnya segala sesuatu ya, yang kita miliki, baik itu rezeki, nyawa, ya, segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu semuanya merupakan kehendak dari Allah. Semua yang kita miliki, harta kekayaan itu merupakan titipan dari Allah. Kalau tidak, ya, kita tidak bergantung kepada Allah, kita tidak akan dapat apa-apa. Nafas juga pemberian dari Allah. Maka karena kita tidak ada apa-apanya ya, dibandingkan dengan Sang Pencipta, kita tanpa pencipta tidak dapat melakukan apa-apa, maka kita tidak boleh syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Maksudnya menyembah selain Allah. Contoh yang paling mudah ya, yang sering terjadi di zaman jahiliyah, ini banyak terjadi perilaku syirik. Contohnya menyembah berhala, menyembah pohon yang besar. Nah, itu contoh syirik yang nyata. Mengapa kita tidak boleh syirik? Karena syirik merupakan dosa yang besar dan termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang tersebut bertaubat kepada Allah. Selain itu, syirik yang zaman sekarang banyak sekali. Contoh yang paling mudah, mendatangi seorang dukun atau orang pintar. Ya, pintar maksudnya bukan pintar seperti guru yang pelajaran, bukan seperti itu ya. Maksudnya orang pintar itu yang mengetahui segala sesuatu, misalnya dapat menyembuhkan terkena gangguan sihir, santet, pelet, nah seperti itu. Dukun ya, namanya dukun. Itu kita termasuk syirik kalau kita percaya kepada seseorang yang sering disebut dengan dukun atau orang pintar. Yang kedua, rendah diri. Orang ketika percaya ya, bahwa Allah itu as-somad, kita tidak memiliki apa-apa, kita pasti akan rendah diri. Tawaduk ya, tidak sombong. Karena apa? Harta kekayaan yang kita miliki sebanyak apapun itu merupakan titipan dari Allah dan suatu saat akan diambil. Kalau besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, ya,
dengan kita mengimani as-somad, maka hidup kita akan menjadi bermanfaat. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Soal yang pertama, tuliskan satu ayat yang terdapat lafal as-somad. Soal kedua, mengapa kita tidak boleh memohon kepada selain Allah? Soal yang ketiga, apakah yang kamu lakukan jika temanmu mengalami ban bocor? Asmaul Husna yang kedua itu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau menentukan. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya. Menentukan berkuasa segala sesuatu terhadap takdir yang dimiliki oleh semua makhluk ciptaannya. Bagaimana cara Allah dapat menentukannya? Misalnya, Allah menginginkan sesuatu, mau menciptakan apa, menjadikan seseorang seperti apa, tinggal dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadi, maka jadilah. Hanya kun fayakun, seperti itu saja sudah menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Cara kita meneladani Al-Muqtadir, ya, kita harus menjadi berjiwa pemimpin. Tapi ingat, pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh yang lainnya. Tidak pemimpin yang diktator atau semena-mena, semaunya sendiri. Yang kedua, dengan Allah yang menentukan segala sesuatu, kita dapat semangat. Semangat apa? Semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita semangat, rajin beribadah kepada Allah, Allah pun pasti akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Yang ketiga, tawakal. Dengan ketentuan yang sudah ditentukan Allah, kita harus tawakal, tetapi setelah berusaha dan berdoa. Arti dari tawakal itu berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang sudah kita lakukan, baik usaha lahir maupun usaha batin. Contohnya, ketika kita pengen pinter, ya, usaha lahir apa? Contohnya, belajar dengan giat. Kalau usaha batin dengan berdoa. Baru setelah itu, anak-anak dapat tawakal, baru berserah diri. Jangan tawakal saja, tapi tidak mau berusaha. Sebagai contoh, anak-anak ya pengen pinter, tetapi tidak mau belajar, tidak mau berdoa, hanya pasrah kok, ya. Hanya kita harus tawakal, kita harus pasrah kepada Allah, tapi tanpa usaha juga sia-sia, tanpa ada hasilnya.
Soal yang keempat, apakah arti tawakal? Soal yang kelima, bagaimana cara Allah menjadikan sesuatu? Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.